yaitu pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang di dalamnya itu berisi gagasan ataupun penyampaian ucapan yang dilakukan secara baik dan benar agar dapat dimengerti oleh pendengar maupun khalayak ramai. Kemudian syarat-syarat dari kalimat efektif yang pertama itu adanya kalimat ini pun mewakili isi dari penulis ataupun pembicara. Yang kedua itu adanya kesejajaran atau kesamapahaman baik dari pendengar maupun pembicara ataupun penulis maupun pembaca. Nah, jadi kalimat efektif yang pertama itu ada kesepadanan. Kesepadanan ini merupakan kalimat efektif yang di dalamnya terdapat unsur gramatikal ataupun SPOK. Contoh kalimatnya itu ibu membeli obat di warung. Ibu sebagai predikat subjek, membeli sebagai predikat, kemudian obat sebagai objek, dan yang terakhir adalah di warung sebagai keterangan tempat. Berikutnya ada kesejajaran, yaitu kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang diungkapkan dalam kalimat itu. Contohnya, ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Nah, memotong adalah kalimat kesejajaran yang pertama, dan berikutnya yaitu memasukkannya. Yang berikutnya itu ada ketegasan, yaitu kalimat yang menunjukkan suatu perlakuan terhadap ide pokok kalimat. Contohnya, bukan hanya 1, 2, atau 3, tetapi berpuluh-puluh ton padi telah dipanen. Itu mengungkapkan urutan yang bertahap. Yang selanjutnya ada kehematan, yaitu menghemat kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu dalam suatu kalimat. Contohnya itu, karena saya tidak diundang, saya tidak datang ke pesta tersebut. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benarnya yaitu karena tidak diundang, saya tidak datang ke pesta tersebut. Kemudian ada kecermatan. Kecermatan adalah kalimat efektif tidak menjadi kalimat ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contohnya itu adalah rumah seniman yang tidak efektifnya itu adalah rumah seniman yang antik ini dijual dengan harga yang murah. Sedangkan kalimat efektifnya itu adalah rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Kemudian ada kepaduan. Kepaduan itu adalah kalimat dalam menyatakan sehingga informasi tidak terpecah-pecah. Contoh gak efektifnya itu adalah Budi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Sedangkan kalimat efektifnya itu adalah Budi membicarakan pengalaman liburannya. Kemudian ada pelogisan. Pelogisan itu adalah kalimat yang mudah dipahami sesuai dengan ejaan yang berlaku dan hubungan unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis. Contohnya tidak efektifnya itu adalah agar tidak banyak memakan waktu. Sedangkan efektifnya itu agar tidak terlalu lama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.